Bukan tanpa alasan mengapa sejumlah artis wanita memilih menjadi independent woman. Bisa jadi ukuran kebahagiaan atau kesempurnaan hidup tidak bergantung pada pendamping hidup. Tapi bagi Ayu Ting Ting, pendamping hidup tetaplah penting. Demikian pula Fujian, tak mau berlama-lama dalam kesendirian pasca putus dari Thorik Halilintar. Namun benarkah setelah mampu membeli rumah dan mobil mewah dalam tempo singkat, Fuji ingin mendapatkan calon suami yang lebih tajir dari dirinya? Pemirsa, menjadi single parent sekaligus tulang punggung keluarga, pedangdut Ayu Ting Ting seolah ingin menciptakan surga dunia bagi orang-orang yang ia cintai. Sebagai anak sulung yang berbakti sekaligus ibu tunggal bagi Bilqis Humaira Rozak dan kakak satu-satunya bagi Ashifa Nur Aini, Ayu rela mengorbankan kepentingannya untuk kebahagiaan mereka. Suatu saat jika mendapatkan calon suami yang bisa mengerti segala kekurangannya, Ayu juga ingin kembali membangun mahligai rumah tangga. Ia tidak ingin menjadi independent woman jika itu diartikan tidak butuh pendamping hidup. Ayu sadar dirinya butuh imam keluarga, namun sekarang ia belum tahu jodohnya ada di mana. Tahu deh tuh ya, padahal mah Ayu mah apa adanya ya, orang nggak terlalu nggak milih-milih dan juga nggak gila harta banget gitu. Maksud Ayu tuh nggak yang namanya oh lu harus segini ya sama gue, nggak gitu. Amsyong, jangan ngomong sembarangan mulut katanya. Aminin, mudah-mudahan ya ada yang muslim, ada yang apa. Ya nggak apa-apa. Figur gitu. Doain aja ya. Aduh, doain aja Mas ya. Saya cuma minta doanya dari semua teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia, diberikan kelancaran, terus bahagia. Ayu sempat mencoba untuk membuka hati dan tak lama kemudian ia terlihat dengan beberapa pria. Salah satu di antaranya Ivan Gunawan, Syahir Sheikh, Didi Riyadi, serta komika Dodit. Ayu yang ditemui tersenyum dan menjelaskan jika kedekatan itu hanya sebatas teman. Gimana saya misalnya ada jodoh atau apapun itu kalian juga pasti tahu. Nggak mungkin saya diam-diam. Nggak ada trauma. Biar itu menjadi urusan pribadi saya. Gitu. Ya orang tua kan pasti doain anaknya yang terbaik. Apa ada rencana tahun ini gitu? Doain aja Mas. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Semuanya kan kita nggak pernah tahu. Ya tadi saya bilang. Yang penting kan selama kita berdoa, berusaha gitu. Allah juga tahu kita gimana. Jadi insya Allah mungkin Allah kasih kesenangan gitu aja. Yakin aja. Doain aja. Doain aja ya. Udah kenal sama Bilqis nggak? Doain aja yang terbaik apapun itu biar saya dan keluarga besar semua bahagia. Tidak ada lagi masalah-masalah yang aneh-aneh. Doain aja. Cantik, baik, pintar, lucu, pinter nyanyi, rumahnya bagus, mobilnya banyak, anaknya cantik. Kalau ketemu aja, kalau nggak ketemu nggak komunikasi. Bagus, ya mandiri. Kalau memang nggak bisa semua bisa sendiri ya kenapa enggak gitu. Hingga akhirnya Ayu menemukan pria yang siap menikahinya. Ayu dan keluarga senang. Namun, lelaki yang semula tampil gagah berani akhirnya mundur dan menghilang usai pertunangan. Ayu kembali patah hati dan menemukan kegembiraan ketika kembali baikan dengan Boy William. Bersama Boy, duka Ayu soal kesepiannya terlihat terobati. Ayo tebak, aku lagi di mobil siapa? Ayo. Tebak, tuh ada suaranya. Siapa? Ya gua heboh banget anjir. Siapa? Teriak-teriak mulu lu. Tuh ada dia. Aku menghabiskan weekend aku sama dia. Tadi kan gua udah peluk. Ya Allah, ramai banget nih Mas. Keakraban dan kebersamaan Boy dan Ayu sempat membuat baper penggemar mereka. Publik bahkan sempat menduga jika kebahagiaan Boy Ayu akan berlanjut ke pelaminan, sebab kedua keluarga besar mereka terlihat sudah saling merestui.
Yuk. Ayu Tang-Tang. Ayo tang-tang. Mana Ayu Tang-Tang? Semenjak aku berapa puluh tahun aku kenal sama dia, baru kali ini aku ketemu sama maminya Boy. Tapi sebelumnya aku udah pernah video callan sama mami. Seksi banget, cakep banget. Ya Allah. Aduh, orangnya cakep, tapi kecil mungil. Nah, bagus kan keisi, bener kan? Tepat. Seneng kamu, happy? Soalnya kosong banget rumah dia. Nah, tapi jadi- bagus kok. Tahu nggak? Di rumah ini nggak ada foto pribadi aku kecuali semuanya art. Foto pribadi aku cuma satu, ada di living room. Itu aku sama Bapak Jokowi. Iya. Dan ini foto keduanya. Aku sama kamu. Thank you. Tapi bagus tau kenapa? Baik aja, apapun yang terbaik di dunia ini pasti kita aminin aja, dan why not gitu kalau yang terbaik ya. Kita lihat sih, ya cocok mau pasti cocok ya. Yang penting kan seiman, sayang, setia. Pokoknya dia benar-benar sayang, bukan cuma sama Bilqis dan sama Ayunya aja, tapi sama Bilqis kan. Karena kan Ayu udah punya 2 paket. Sepaket ya. Di puncak kedekatannya dengan Boy, mendadak Ayu Ting Ting kembali menerima pinangan dari seseorang yang diketahui berprofesi sebagai prajurit TNI. Sejak itu, kisah Boy dan Ayu tak terdengar lagi. Berubah kisah bahagia pertunangan Ayu dan kesibukan keluarga Ayu mempersiapkan hari pernikahan. Sayangnya, di tengah persiapan pernikahan yang semakin matang, mendadak Ayu mengumumkan jika ia batal menikah. Cukup saya, Allah, keluarga dan teman-teman dekat saya yang tahu, biarkan itu menjadi hal yang privacy buat kami. Siapa yang salah, ya mungkin aja bisa aja saya yang salah gitu, karena menurut saya prinsip adalah prinsip ya gitu. Segala sesuatu yang menjauhkan saya dan anak saya dari Allah, buat saya itu prinsip. Lihat berita kayak gitu ya pasti ada kaget lah, kayak oh what happened, tapi it's okay. Maksudnya dia punya kehidupan, kita punya kehidupan juga, jadi jalanin kehidupan masing-masing. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy, ya kita hargain privasinya dia aja dulu. Jadi bukan rumah tangga gua juga itu kan, jadi siapa gua untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu. Ayu sempat merasa bingung dengan kegagalannya membina rumah tangga. Padahal ia tidak memiliki kriteria khusus bagi calon suaminya. Yang pasti Ayu tetap mengejar validasi atau pengakuan atas statusnya. Jadi Ayu sekarang masih benar-benar pengen sendiri dulu, nggak mau nyari pasangan dulu ya? Iya sih Pak Haji, maksudnya Udah 10 tahun ya Ayu ya? ya 10, mau 11. Mau 11 tahun? Mau 11 tahun. Kayak happy-happy aja, dia santai, nggak harus jadi buru-buru lagi pengen punya pendamping gitu. Iya, enjoy aja. Apa udah nikmatin banget? Kemarin gak jadi pun aku ya udah biasa aja karena memang belum jodoh. Iya. Kalau aku tuh pengen banget punya anak lagi sebenarnya Pak Haji. Oh masih oke lah. Umur berapa sekarang? 32. Oh masih bisa, masih oke. Ya pasti sedih kan, cuma kita serahin aja semua sama Allah, karena kan semua urusannya sama yang di atas, baik jodoh, maut, rezeki, semuanya Allah yang ngatur semua. Kita nggak tahu jodoh itu, siapa tahu besok datang atau 1 bulan lagi, setahun lagi, itu kita terima karena Allah yang ngatur semuanya. Yang penting yang terbaik dan imam yang baik pastinya. Yang ayah harapin itu aja. Ya ayo, yang penting dia seiman, kedua sayang, setia dan menjadi imam yang baik, tanggung jawab, pekerja keras, itu dia mah udah. Itu aja dia memintanya. Enggak tuntutan yang namanya apa-apa gitu, enggak. Yang penting dia pekerja keras, tanggung jawab, sayang, setia, jujur, udah. Enggak muluk-muluk. Selaras dengan Ayu Ting Ting, Fujianti Utami Putri atau Fujian juga masih sendiri di tengah guyuran kemapanan materi di usianya yang tergolong masih muda. Nama Fuji melesat sebagai selebriti di antara kabar duka almarhum kakaknya Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Fuji sukses memperkaya diri dengan membeli rumah seharga miliaran rupiah. Alhamdulillah.
perfect semua. Iya, alhamdulillah. Kalau Si misalnya uangnya menipis begini, jadi pengen kerja terus sampai tipes. Jangan dapat tipes. Alhamdulillah. Nah, bangga kan? Pastilah anaknya dapat ilmu yang besar banget. Pasti impian orang tua ya. Coba dong ngomong dong ke kamera. Ngomong. Wah, udah mama sama papa sangat bangga-bangga. Jadi aku juga sampai rumah yang besar ini. Amin. Dari mama nggak apa-apa. Yang penting dia senang dan happy. Yang penting. Alhamdulillah. Itu ya Anak papa yang baru 20 tahun dan bisa beli rumah. Itu Insya Allah. sesuatu yang sangat membanggakan, yang sangat menyenangkan. Tapi balik lagi itu pasti dari doa orang tua sama impian dari Bika Vanes di atas sana, jadi mempermudahkan semua jalan aku. Makasih. Bukan hanya itu, Fuji semakin memantapkan diri sebagai selebriti sukses dengan membeli sebuah mobil mewah. Mobil kesayangan yang disebutnya sebagai rumah keduanya, serta mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Itu sebabnya ia kian menancapkan diri sebagai independent woman. Alhamdulillah banget, mama sangat bersyukur. Anak mama yang cantik udah beli mobil sport. Semoga ini mobil ini menambah dia tambah legend lagi, rezekinya makin lancar lagi dan jauh dari mara bahaya. Meskipun mobilnya sport, jadi harus hati-hati juga. Ingat mama, papa dan ponakan serta idanya semua sayang sama dia ya. Itu yang harus diingat sama si Fuji. Pak tuanya Pak Haji Faisal. Pak Haji, anaknya saya lihat Fuji beli mobil nih Pak Haji. Ya. Pendapat Pak Haji gimana Pak Haji? Ya kalau papa sih ya bersyukur aja. Ya, alhamdulillah anak bisa beli mobil yang mewah. Tapi miring. Dan ya terima kasih, syukur kepada yang kuasa. Kalau kata orang tawadu, merendah diri. Benar. Ibarat padi, semakin besar semakin tunduk ke bawah. Tetap ilmu padi abangku. Siap. Itu yang penting. Ya, tetaplah berhemat. Syukur aja kepada yang kuasa, ya, anak saya bisa bertahan dan bisa hidup di dunia media sosial, bisa menjadi selebgram ya. Ya kalau bagi saya sih sejauh ini kehidupan anak saya itu tidaklah jauh-jauh banget dari dahulu ya. Masih seperti itulah ya. Kalau ada perubahan-perubahan sedikit biasa, dan tentu dia itu bertumbuh dan berkembang. Umur kan sudah bertambah ya. Pundi-pundi uang Fuji kian mengembung sejak ia menobatkan diri menjadi kekasih Thorik Halilintar. Dalam rekam kamera, keduanya menjalin asmara dengan serius. Bahkan Fuji mengaku bahagia ketika sedang berdua. Puncak kebahagiaan itu adalah momen mantan kekasih itu melamarnya. Sayang, hubungan keduanya kandas, sehingga memilih untuk melanjutkan hidup secara terpisah. Sejak itu setiap kali Fuji ditemui, ia mengaku tak ingin berpacaran lagi. Hingga publik menduga Fuji trauma pacaran. Walau isu itu ditepisnya dengan mengaku-ngaku lebih mementingkan karir daripada buru-buru pacaran dan menikah. Kalau bagaimana ke depannya nanti kita lihat aja. Tanggapan saya sih, pertama sekali saya berterima kasih kepada yang memberikan penghargaan atas apa yang dicapai oleh nenek saya. Saya berkesimpulan bahwa itu masih ada orang-orang yang memperhatikan ya tumbuhnya suatu generasi baru, tumbuhnya dari anak biasa ya seperti ke saya orang yang kata orang-orang pedagang tanah abang ya. Jadi adanya memberi perhatian media sosial, memberikan suatu penghargaan bagi saya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Lalu benarkah setelah Thorik Halilintar menikahi Aliyah Mas Said, Fuji haus validasi dari netizen dan kaum laki-laki karena ia juga ngebet duduk di pelaminan. Dituding sebagai pick me girls, mengapa Prilly merasa kesulitan mencari pria mapan? Benarkah kumbang-kumbang yang kebanyakan mendekati Prilly punya motif pansos?